Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Neva Novianti. Jadi kita akan melanjutkan dari video sebelumnya tentang pengantar akuntansi dan keuangan. Dan materi kali ini adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Rumusnya adalah uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Neva Novianti. Kita lanjutkan lagi video sebelumnya tentang pengantar akuntansi dan keuangan. Kali ini materinya adalah persamaan dasar akuntansi. Ya, rumusnya adalah ya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, ya, tanah, apalagi ada perlengkapan kendaraan, apalagi gedung dan masih banyak lagi sebenarnya. Mungkin lain kesempatan akan kita bahas lagi. Nah, aset ini memiliki hak klaim ya atas dua jenis pemilik ya. Yang pertama adalah kreditor dan yang kedua adalah pemilik. Dan klaim atas aset oleh kreditor ini disebut dengan liabilitas atau utang ya, atau utang. Nah, sementara klaim atas aset oleh pemilik ini disebut juga dengan ekuitas atau ekuitas pemilik ya. Oke. Nah, kita lanjut contoh latihan untuk persamaan dasar akuntansi. Jonathan adalah pemilik dan pengelola Jadilah Bintang. Ya, Jadilah Bintang yaitu sebuah perusahaan konsultasi motivasi. Ya, artinya ini adalah perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa. Nah, pada pembukuan yang berakhir 31 Desember 2015, Jadilah Bintang memiliki aset 800 juta dan liabilitas 350 juta dengan menggunakan, nah yang kedua adalah dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi, hitunglah jumlah berikut. Yang pertama, ekuitas pemilik per 31 Desember 2015, kemudian ekuitas pemilik per 31 2016 jika kita asumsikan aset naik 130 juta dan liabilitas 250 juta selama tahun 2016. Ya, ini sudah beda tahun ya. Oke. Nah, jawabannya, nah aset kita kembali dengan persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas dan ditambah dengan ekuitas. Ya. Nah, kedua sisi ini, sisi aset dan sisi liabilitas tambah ekuitas atau sisi kanan. Jadi kita sebut aja ini sisi kanan dan ini sisi kiri. Dan ini harus sama ya. Nah, kita masukkan angkanya ke dalam persamaan ini. Aset tadi 800 juta, kemudian liabilitas adalah 350 juta. Kemudian ditambah dengan ekuitas, maka kita pindahkan ekuitas ke ekuitas pemilik ke sisi kiri maksudnya. Maka jumlahnya menjadi 450 ya, diperoleh dari 800 juta ditambah dengan bukan ditambah, dikurangi dengan 350 juta. Oke, maaf. Tambah dengan 350 juta. Oke. Nah, untuk jawaban yang B, pertama kita tentukan terlebih dahulu perubahan ekuitas pemilik selama tahun 2016 ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus dulu. Ya, asetnya mengalami kenaikan sebesar 130 juta
Kemudian liabilitas mengalami penurunan sebesar 25 juta. Kemudian tambah ekuitas pemilik. Kemudian kita seperti tadi ya, kita pindahkan ekuitas pemilik ke sisi kiri. Maka diperolehlah ekuitas pemilik itu 155 juta. Kemudian baru kita tambahkan dengan ekuitas pemilik pada 31 Desember 2015. Kemudian ya untuk mendapatkan angka ekuitas pada 31 Desember 2016. Nah, itu angkanya adalah 450 juta yang ini ditambah dengan kenaikan pada tahun 2016 ya 155 juta, maka total ekuitas kita 31 Desember 2016 adalah 605 juta. Oke. Nah, ada transaksi bisnis dalam persamaan akuntansi. Nah, transaksi bisnis adalah aktivitas atau kondisi keuangan yang secara langsung mengubah kondisi keuangan. Ya, dia mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Contoh seperti membayar tagihan bulanan. Ya. Nah, intinya adalah semua transaksi bisnis dapat dinyatakan dengan perubahan elemen dalam persamaan akuntansi. Ya, jadi jika ada terjadi transaksi bisnis, maka itu akan merubah elemen, ya, akan merubah elemen dalam persamaan akuntansi. Oke, sekarang kita lihat contoh pencatatan transaksi bisnis. Ya, diasumsikan bahwa 1 November 2015, Christina memulai usaha yang dikenal dengan Solusinet. Ya, setiap transaksi atau sekelompok transaksi yang sama selama bulan pertama masa operasi Solusinet dijelaskan di bagian berikut. Pengaruh dari tiap transaksi pada persamaan akuntansi juga akan dibahas. Oke. Sekarang untuk transaksi A, Christina membuka rekening di bank, ya, membuka rekening di bank dengan setoran awal sebesar 25 juta atas nama Solusinet. Nah, ini disebut juga dengan setoran modal awal. Setoran modal awal, ya. Nah, apa pengaruhnya dari transaksi A, ya? Nah, sekarang kita untuk mudah kita mencatat akuntansi, ya, mencatat transaksi bisnis itu, kita jadikan transaksi ini seperti nyata, ya. Jadi jangan melihat hanya dari soal saja. Jadi kita bayangkan kalau itu terjadi secara nyata. Nah, tadi soalnya adalah Christina menyetorkan uangnya sebagai modal awal ke dalam bentuk kas bank, ya. Artinya, maka kas kita akan bertambah, ya, karena tadi yang disetorkan berupa uang tunai. Akan bertambah sebesar 25 juta. Kemudian, ekuitas pemilik, ya, pada sisi kanan persamaan juga akan meningkat pada jumlah yang sama. Nah, maka di sini, ya, ini untuk transaksi A, maka akan bertambah 25 juta. Kita tulis 30 saja. Kemudian modal Christina juga akan bertambah sebesar 25 juta. Maka saldonya jadi 25 juta dan saldo modal juga 25 juta. Ya, dan sisinya terlihat sama, ya. Transaksi B, pada tanggal 5 November 2015, Solusinet membayar 20 juta rupiah untuk membeli tanah sebagai lokasi gedung. Ingat, tanah merupakan aset, ya. Nah, karena kita membayar, maka ada uang yang keluar. Maka ini kas kita keluar, maka
kas kita akan berkurang. Oke, detailnya akan kita lihat. Nah, pembelian tanah mengubah susunan aset, tetapi tidak mengubah jumlah total aset. Ya, jadi tetap 25 juta. Kemudian pos sebelum transaksi ini dan pengaruh setelah transaksi berikut dengan jumlah baru atau saldo balance dari masing-masing pos ditunjukkan sebagai berikut. Oke, sekarang kita tambahkan transaksi B. Tadi saldo kita kas 25 juta. Nah, karena kita membayar dengan uang, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, maka di sini min 20 juta. Kemudian tanah kita bertambah, di min ya, min. Kemudian tanah kita bertambah 20 juta. Oke. 20 juta. Oke, maka saldo kas kita jadi 5 juta dan saldo tanah adalah 20 juta. Dan saldo ekuitas pemilik tetap sama 25 juta. Oke. Selanjutnya, Solusinet membeli perlengkapan sebesar 1.350.000 dan berjanji membayar pemasok dalam waktu dekat. Nah, perlengkapan itu juga merupakan aset, ya. Dia merupakan aset. Kemudian kata kuncinya adalah berjanji untuk membayar pemasok. Artinya kita melakukannya dengan cara berhutang ya atau kredit ya, kredit. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa transaksi ini disebut pembelian kredit ya. Kemudian maka jika pembelian kredit maka liabilitas kita akan bertambah dan nama akunnya adalah utang usaha. Maka transaksi ini tidak ada pengaruhnya ke kas kita karena kita membelinya tidak menggunakan uang, tapi kita membelinya dengan menambah hutang ya. Oke, kemudian tapi perlengkapan kita bertambah sebesar 1.350.000 ya. Jadi ini jadi 1.350 dan kas kita masih 5 juta. Tanah juga masih 20 juta. Kemudian utang usaha kita juga bertambah sebesar 1.350. Saldonya menjadi 350 dan modal kita masih sama 25 juta. Oke. Transaksi berikutnya, Solusinet menerima 7.500.000 secara tunai. Berarti ada uang masuk ya atas penyediaan jasa ke pelanggan ya. Maka kas kita bertambah. Oke, kita lihat detailnya. Perusahaan mendapatkan sejumlah uang dari menjual barang atau jasa ke pelanggan yang disebut dengan pendapatan. Ya. Kemudian masuknya kas meningkatkan aset Solusinet ya, dan juga meningkatkan modal Christina di perusahaan. Oke. Maka pendapatan sebesar 7.500.000 dicatat sebagai pendapatan biasa yang kita catat di sebelah kanan modal Christina. Oke, maka kita catat karena kita menerima uang secara tunai maka bertambah uang kita sebesar di transaksi D ya. Sebesar 7.500.000 dan pendapatan kita juga bertambah sebesar 7.500.000. Oke. Maka saldonya ini menjadi 12.500.000. Ini tetap sama 1.350 20 juta. Ini 1.350 25 juta.
dan pendapatan kita 7.500.000. Dan ini sisi kiri dan kanan itu harus sama. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis pendapatan ya, ada 5 ya. Jika pendapatan itu kita menyediakan jasa, maka pendapatannya disebut dengan pendapatan jasa. Jika kita menjual barang, maka pendapatannya disebut dengan penjualan. Dan jika itu pendapatan sewa, maka disebut dengan pendapatan sewa ya. Dan jika pendapatan itu berupa bunga, maka disebut dengan pendapatan bunga. Dan jika itu pembayaran di masa mendatang, maka disebut dengan pendapatan kredit atau penjualan kredit. Oke. Transaksi berikutnya, tanggal 30 November 2015, Solusinet membayar beban berikut. Dalam bulan tersebut, gaji karyawan 2.125.000, sewa kantor 800.000, beban utilitas 450.000 dan beban lain-lain 275.000. Nah, beban itu merupakan aset yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan ya. Jadi ini bisa jadi pengorbanan yang kita keluarkan untuk memperoleh pendapatan. Oke. Nah, beban tersebut berupa beban perlengkapan, gaji karyawan, serta aset dan jasa lain yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Nah, ada juga yang disebut dengan beban lain-lain. Nah, untuk beban lain-lain itu merupakan pengeluaran sejumlah kecil uang yang dibayarkan untuk pembelian seperti perangko, kopi, koran ya. Jadi untuk hal yang kecil-kecil itu kita gabungkan ke dalam beban lain-lain. Jadi tidak kita sebutkan nama masing-masing seperti ini, seperti perlengkapan, gaji karyawan dan lainnya. Oke. Nah, dari transaksi tadi beban mengurangi aset ya, kemudian juga mengurangi ekuitas pemilik ya. Nah, sekarang kita catat ya beban upah ya, beban gaji tadi itu sebesar Rp2.125.000, kemudian beban sewa 800.000 dan beban utilitas itu 450.000, beban lain-lain 275. Dan total beban yang kita keluarkan ini akan mengurangi kas ya, ini transaksi nomor E, akan mengurangi kas kita sebesar 3.660. Maka saldo kas kita menjadi 8.850. Dan saldo yang lainnya ini masih sama ya, 350, 20 juta, ini 1.350, ini 25 juta, ini masih 7.500.000, dan ini adalah minus ya, karena dia mengurangi ekuitas pemilik maka diberi tanda negatif ya. Oke, ini minus 2.125.800, ini min 450, dan ini min 275. Oke. Transaksi berikutnya, Solusinet membayar kepada kreditor ya. Ini membayar hutang perlengkapan kita yang tadi. Karena kita membayar, maka yang berkurang adalah kas kita ya. Ini transaksi F ya, transaksi F, kita membayar sebesar 950.000 ya. Kemudian utang usaha kita juga akan berkurang karena sudah kita bayar ya. Maka saldonya
Saldo kas kita menjadi 7.900.000. Ya. Kemudian utang usaha kita menjadi 400.000 dan lainnya masih sama. Ini masih sama 1350, 20 juta. Ini juga masih sama 7.500.000. Ini min 2125, min 800, min 450, ini min 275. Oke. Nah, membayar hutang berbeda dengan membayar beban, ya. Kenapa? Membayar beban mengurangi ekuitas pemilik, ya. Dan membayar utang mengurangi jumlah liabilitas. Transaksi berikutnya yaitu pada akhir bulan Christina menghitung perlengkapan yang masih tersisa sebesar 550.000. Oke, kita bahas. Nah, di awal kita belum memiliki perlengkapan, ya. Kemudian kita membeli perlengkapan sebesar 1.350.000 dan sisanya adalah 550.000. Maka kita kurangkan 1.350.000 dikurangi 550.000, 800.000, ya. Dan yang dijadikan beban atau yang dicatat sebagai beban adalah yang 800.000 rupiah. Maka kita catat. Karena ini beban perlengkapan, maka dia mengurangi perlengkapan kita sebesar 800.000. Maka saldo perlengkapan kita sesuai dengan sisa yang dihitung tadi 550 dan juga beban perlengkapan kita, ya, 800.000. Oke, ini kita turunkan ke bawah 800.000. Ini juga min 450, ini min 275, masih sama min 800, ini min 2125, ini 7.500, dan modal kita 25 juta, dan utang usaha kita 400.000 karena 20 juta, dan cash kita 7.900.000. Oke, kita lanjutkan. Transaksi berikutnya, Christina menarik tunai sebesar 2 juta rupiah dari Solusinet untuk keperluan pribadi. Oke. Nah, transaksi tersebut itu merupakan kebalikan dari investasi bisnis yang dilakukan pemilik, ya, karena dia menarik, ya. Nah, penarikan oleh pemilik bukanlah beban. Jadi bukanlah beban, ya. Karena tidak mencerminkan aset atau biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, ya. Penarikan dapat dianggap sebagai pengembalian modal kepada pemilik. Dan penarikan oleh pemilik diidentifikasi dengan nama pemilik dan penarikan modal. Jadi istilahnya nama akunnya adalah penarikan modal atau disebut juga dengan prefer. Oke. Nah, sekarang kita catat. Karena dia adalah penarikan secara tunai, maka yang berkurang adalah kas kita sebesar 2 juta dan kemudian prefer kita bertambah juga 2 juta, tetapi karena dia mengurangi modal, maka kita beri tanda negatif. Kita turunkan ke bawah, ini jadi 5.900.000, perlengkapan 550. Oke, 550, 20 juta, 400.000, 25 juta, 2 juta, ya, min 2 juta, kemudian 7.500.000, kemudian min 2125, min 800.000, min 800.000,
min 450.000 min 275. Oke. Nah, jadi jenis-jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik itu adalah yang pertama investasi oleh pemilik ya. Jadi setoran berupa uang atau berupa barang atau perlengkapan itu akan menambah ekuitas pemilik ya. Kemudian jika transaksinya adalah prevay atau penarikan, maka dia akan mengurangi ekuitas pemilik. Dan jika terjadi pendapatan akan menambah ekuitas pemilik, dan jika terjadi beban akan mengurangi ekuitas pemilik. Nah, selisih antara pendapatan dan beban itu akan menjadi laba atau rugi neto. Akan terjadi laba jika selisihnya adalah positif, dan akan terjadi rugi jika selisihnya adalah negatif. Oke. Nah, rangkumannya yang perlu kita perhatikan adalah pengaruh dari setiap transaksi adalah meningkatkan atau menurunkan satu atau lebih elemen persamaan akuntansi. Ya, jadi jika terjadi transaksi, maka dia akan meningkatkan atau dia akan menurunkan satu atau lebih elemen persamaan akuntansi. Dua sisi persamaan akuntansi harus berjumlah sama ya. Ya, ini wajib ya sama. Ekuitas pemilik akan naik sebesar jumlah investasi pemilik dan turun jika terjadi penarikan modal oleh pemilik, dan juga akan naik karena pendapatan dan juga akan turun karena beban. Nah, secara ringkasan ya, soal yang kita kerjakan tadi sebenarnya harusnya kita rangkum seperti ini ya. Tapi kita bahas satu-satu agar lebih jelas. Nah, sekarang jumlah aset ya, jumlah aset ini harus sama dengan sisi kanan ini ya. Kalau kita jumlahkan itu sebesar 26.450, dan ini juga sudah saya cek ya. Ini jumlahnya sama 26.450. Oke. Sekian dulu materi kita kali ini, dan akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang laporan keuangan. Semoga bermanfaat dan semoga penjelasannya ini dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.